Dana dari pemerintah mungkin ada atau hanya dari Terima kasih. Kami memberikan bantuan kepada adik mahasiswa dengan masalah kami yang ada di Pura Pak itu adalah bentuk perhatian dari kami DPR, inisiatif kami memberikan sambil menunggu kebijakan pemerintah yang sudah rumusan anggaran itu sambil tunggu mereka proses. Kami memberikan bantuan ini karena kami melihat begini di kota Jayapura, kabupaten ini penyebaran virus COVID-19 ini sudah meluas, semakin lama berkembang, sehingga kami rapat bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR kami semua. Lalu apa yang ada pada kami sumbang, lalu menjadikan sembako untuk memberikan bantuan kepada keluarga kami, adik-adik kami yang ada di Jayapura di sini. Dalam di Papua maupun luar Papua ini belum ada bantuan. Sementara ini sudah sampai bulan Mei dan dari DPR sendiri pengawasan terhadap ini ada dasar terhadap itu. Baik, terima kasih. Kami datang di asrama mahasiswi pelajar yang ada di asrama Ninmin di kota Jayapura ini. Hanya kehadiran kami. Lihat adik-adik bagaimana keluarga kami yang ada bagaimana itu yang inisiatif kami datang kunjungi mereka. Dan kami datang ini bantuan sedikit sembako, sedikit beras, kami siapkan beras 8 ton inisiatif kami, dan ada sembako lain juga kami ada siapkan dan bawa kami serahkan pada tadi. Dan serahkan ini kami buka. Pemerintah juga, termasuk saya pemerintah juga, tapi saya ada di ibu kota Provinsi Papua. Yang teman-teman lain yang ada di sana itu segera 8 miliar itu salurkan. Mereka kenapa tunggu-tunggu itu? Itu bawa uangnya bawa ke tempat duka atau bawa kemana? Atau penyakit ini selesai dulu baru mereka mau pakai atau bagaimana itu? Itu segera salurkan dana itu. Yang ada di Wamena itu yang teman-teman kabupaten tetangga lain mereka sudah pakai dan mereka sudah bama yang luar biasa mereka dapat. Tapi rakyat kami yang ada di sana itu tunggu sampai itu kapan baru mereka layani. Itu yang teman-teman kami yang ada anggota DPR 16 anggota DPR yang ada di sini. Dan bagi yang kami ada di sini, kami setelah ikut kegiatan kami hanya tinggalkan biar begitu. Ini kami pejabat duga atau bagaimana? Itu pemerintah yang ada di sana itu mereka harus bicara untuk kami yang ada di sini. Kenapa pembiaran begitu? Itu yang satu. Yang kedua itu penanganan itu percepat. Sebelumnya jangan kena baru bawa itu duka itu tidak boleh. Tapi sebelum sebelum kejadian itu harus bawa bantuan itu. Terima kasih, itu yang saya boleh sampaikan. Dana sendiri tadi dialokasikan sejak kapan yang 8 miliar itu? 8 miliar itu setelah dialokasikan 2 minggu. Bulan Maret sudah alokasikan setelah pemerintah daerah membatasi akses masuk udara dengan laut, meliburkan, kemudian mereka melakukan pertemuan dan sudah ambil kebijakan untuk menganggarkan 8 miliar itu dari APBD atau dari APBD, dari DAU kita di daerah. Itu harapan kami sudah beliau sampaikan, tapi saya lebih tegaskan lagi bahwa ini kita kabupaten juga itu melakukan pencegahan, bukan penanganan kasus, tidak ada. Kita pencegahan sehingga pemerintah kabupaten juga yang ada di daerah mereka harus ambil langkah cepat pencegahan lebih dari awal dari sekarang supaya yang ini tidak meluas ke sana. Pintu masuk dari laut yang sedang kita lihat agak longgar sedikit itu perketat sedikit. Juga di pintu masuk itu juga perlu ada tim medis yang mensterilkan
barang sembako masuk dari jalur laut. Jadi itu yang mereka lakukan. Kemudian perlu kami dari DPR yang di luar sarankan kepada pemerintah daerah bahwa mereka harus siapkan anggaran tambahan dari 8 miliar itu untuk menyediakan tenaga medis, kemudian dokter, dengan memberikan kepastian honor kepada mereka, menyiapkan mereka supaya begitu kalau ini kita tidak inginkan, tapi kalau ketika sudah ada di sana COVID-19 ini sudah ada dokter, jadi bisa menangani langsung dan bisa resep rujukan keluarnya itu setelah tangani di sana. Itu yang masih ada kelonggaran-kelonggaran, sehingga kami sarankan itu perlu lakukan. Pencegahan itu dari sekarang, jangan menunggu dulu terinfeksi dulu. Pasien baru kita tangani kurang bagus. Mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Jadi itu yang pemerintah daerah harus segera lakukan langkah-langkah. Proses anggaran itu juga kami sampaikan bahwa bagian pengelola anggaran daerah itu jangan urusannya berbelit-belit, tidak boleh. Soal administrasi itu manusia yang bekerja, sehingga itu urusan dari belakang. Jadi anggaran itu proses dulu penanganan ini jalan, bantuan ini terus jalan, karena bantuan ini bukan hari ini saja kita bantu, tapi ini bertahap. Kita tidak tahu masa COVID ini berakhir. Jadi pemerintah itu harus standby-kan anggaran sebagian, dan harus bantuan ini ada target-targetnya. Mungkin seperti itu yang kami sampaikan. Itu untuk bagian penanganan ini. Dan dalam ini kesempatan ini juga saya perlu sampaikan untuk masyarakat saya duga penyampaian ini kepada pemerintah pusat. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Mendagri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, bahwa kenapa? Pertanyaan saya dari Duga kepada pemerintah pusat, bahwa kenapa tahanan kriminal itu puluhan ribu orang kasih keluar, bebaskan. Pertanyaan saya adalah, rakyat saya yang mengungsi keluar dari Duga sudah dari 2018 sampai dengan hari ini, ada di Wamena, di Jayapura, di Timika, sampai dengan ini ada sampai hari ini. Kenapa tidak bebaskan mereka? Dengan catatan bahwa segera menarik pasukan yang ada di wilayah distrik. Saya selalu sampaikan bahwa wilayah distrik, penempatan pasukan baik TNI dan Polri yang ada di wilayah distrik, di distrik Mapenduma, Mugi, Jal, Nitkuri, Yigi sampai dengan Bua, segera tarik. Manusia tidak ada itu jaga apa di sana. Kecuali ada manusia boleh memberi keamanan kepada masyarakat. Tidak ada masyarakat baru menjaga apa. Ini saya sampaikan dengan emosi karena kenapa tahanan-tahanan itu dibebaskan lalu masyarakat saya tidak bebaskan. Jadi segera tarik pasukan itu supaya masyarakat saya ini sebelum mereka terdampar COVID-19 ini ke mereka yang ada di kota ini, pemerintah tanggung jawab mau kirim mereka kembalikan ke tempat kalau mereka kosongkan. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan. Jadi ini bersifat emergensi karena rakyat saya sudah sekarang trauma. Satu kakak di dalam satu rumah itu ada 5 kakak, 10 kakak ini yang ada. Bagaimana kalau penyakit ini satu orang bawa masuk, 10 kakak ini hancur. Sehingga ini saya tegaskan bahwa segera tarik pasukan itu. Jadi ini sudah 2 tahun, mau masuk 2 tahun, jadi kami tidak itu. Kalau untuk kabupaten, keamanan kami tidak bicara. Itu adalah kabupaten, distrik itu segera tarik. Jadi wilayah distrik penempatan pasukan non-organik dan organik. Ya, selama ini orang bicara non-organik itu salah. Yang penempatan wilayah distrik itu adalah organik, dibantu dengan non-organik. Sehingga organik ataupun non-organik yang ada wilayah distrik ditarik dulu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Se-Indonesia dan terlebih khusus Sekretaris DPC Kota Sudu Jayapura.
Kami dari lembaga mahasiswa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Duga, dalam hal ini DPR Duga, yang dimana ada perwakilan 16 DPR yang dimana hari ini datang membantu sembako dalam melihat situasi COVID yang sedang melanda dunia secara global, dan khusus kami di Papua juga sudah mengalami situasi yang sama, sehingga kami selaku pelajar dan mahasiswa Duga dan terlebih seluruh perwakilan masyarakat yang ada di Provinsi Papua, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD Kabupaten Duga yang baru kemarin terpilih. Itu sebagai ucapan kami terima kasih. Kemudian di sini menjadi kesal kami terhadap pemerintah Kabupaten Duga, dalam hal ini Bupati dan juga DPR tidak mengambil langkah-langkah konkret untuk dalam menyelesaikan suatu virus yang melanda kehidupan masyarakat Duga, baik itu di Kenya maupun kami yang ada tersebar di beberapa wilayah Provinsi Papua. Itu baik di Jayapura, kemudian di Wamena, Timika, Merauke, Lanijaya, dan lain-lain. Sehingga saya minta pemerintah daerah, apabila ada anggaran sedikit dari pemerintah, perlu merealisasikan kepada masyarakat. Karena kami mengobati itu lebih besar daripada kami korban, baru kami akan mengobati seperti itu. Jadi kami tegaskan pemerintah daerah apabila ada anggaran-anggaran sedikit yang ada bisa realisasikan kepada masyarakat. Karena yang hari ini masyarakat Duga yang tersebar di daerah-daerah ini bukan karena akibat corona saja, tapi ini karena persoalan-persoalan yang pernah ada di Duga. Jadi dalam hal ini TNI Polri telah mengambil tempat untuk mengusir rakyat, dan ini sudah 13 distrik ini sudah dikosongkan, sehingga kami juga menegaskan kenapa kita berbicara tentang global secara skala besar, dan pengamanan yang lain kami sudah bicarakan, tapi untuk persoalan pengungsi Duga ini hari ini kami tinis mati. Apakah Duga ini bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jadi saya minta dengan hormat Pak Presiden segera mengambil langkah bagi rakyat yang sedang ditindas. Jadi kasihan. Mungkin saya juga tegaskan dari perwakilan mahasiswa juga, ada kami punya teman Tapol yang sedang ditahan, perlu juga dikeluarkan karena Dispo Gujange dan juga adik perempuan siapa Gujange satu nih. Siapa? Dispo sudah kemarin putusan sudah. Yang perempuan satu nih, adik perempuan. Siapa nih? Arina kah? Ya, Arina Gujange. Itu segera dibebaskan karena kasihan. Tapol-tapol yang di Indonesia yang lain sudah bahwa hak kami untuk orang Papua rambut keriting apa gitu. Tidak adil di negara ini kalau model seperti itu. Sehingga kami minta supaya ada hak yang perlu supaya semua itu ada hukum tidak tumpul ke bawah, tapi hukum itu sama-sama seperti itu. Itu yang bisa tegaskan, dan juga kami koordinasi dengan teman-teman mahasiswa di luar Papua sendiri bagaimana untuk makan minum, apalagi kalau di Papua ini kita bisa dari keluarga bisa dapat, tapi di luar Papua itu orang kerja putar lorong baru dapat, tapi situasi seperti ini mau cari kerja susah. Mungkin seperti ini bagaimana komunikasinya? Ya, kalau soal teman-teman yang ada di luar Papua sebenarnya tidak terlalu banyak karena kami kemarin itu ditimpa oleh eksodus, sehingga mungkin ada beberapa tempat saja, tapi itu secara inisiatif yang teman-teman keluar, dan itu memang secara nasib dalam hal bantuan seperti ini belum diperhatikan oleh pemerintah setempat, sehingga kami juga meminta untuk pemerintah daerah juga bisa memberikan bantuan kepada teman-teman kami seperti itu. Tapi lebih ininya mahasiswa masih banyak di sini karena eksodus masih tetap kita eksis seperti itu.
Tapi pemerintah juga sendiri belum ini yang baru pertama dari DPRD. Ya, kalau hari ini bantuan ini memang dari DPRD Kabupaten Duga dan ada 16 DPR yang ada, yang mereka bisa lihat sini. Kalau dari eksekutif selaku pemimpin daerah di Duga belum memberikan respon dari semenjak terjadinya lockdown sampai dengan hari ini. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Mantap.